pojok siapa yang nggak masuk? Oh, kenapa dia? Sakit. Udah lama sakitnya? Oh, baru hari ini. Kemudian apa lagi? Hah? Ya, kenapa dia? Izin. Sakit juga. Terus? Nah, ini yang ketiga ini apa? Sakit. Baik. Udah nggak ada lagi? Yang sakit, mari kita doakan supaya cepat sembuh. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Sebelum dimulai, ada baiknya kita doa, ya. Jadi dibiasakan setiap ada kegiatan kita awali dengan doa. Doakan pada pimpin sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, coba berdiri. Berdiri. Kita akan ice breaking dulu, ya. Gerakan tangan, lemaskan. Nah ya, lemaskan. Naikkan dua-dua ke atas, ke samping, ke bahu. Kemudian duduk dengan tenang. Pernah nggak dengar gerakan itu? Pernah, itu dilaksanakan waktu TK atau SD dulu. Ya, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke bahu, duduk dengan rapi seperti itu ya. Baik, sekarang hari ini kita akan mempelajari materi IPS, tapi sebelumnya Pak Doni minta kalian berkelompok dulu, karena kita akan melaksanakan penugasan kelompok. Ini jadi kelompok 1 ya. Oke, jadi kelompok 2. Nah ini kelompok 3-nya bagaimana? Ini kelompok 2 ya ini ya? Hah? Oh gitu, yaudah. Berarti ini kelompok 2 ya. Nah ini kelompok 3. Ya, seperti itu. Ingat ya kawan-kawannya ya, yang masing-masing kelompoknya ya. Baik, Pak Doni bagikan penugasan. Tapi sebelum penugasan Pak Doni bagi, Pak Doni akan sampaikan dulu beberapa slide. Perhatikan ke depan. Ini sudah Pak Doni siapkan beberapa slide. Apa bacanya ini? Oh, kurang dengar Pak Doni, kurang dengar. Apa bacanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Lihat slide kedua. Di situ ada perbandingan suasana ya. Perbandingan suasana antara kota dengan desa. Kemudian di sini ada pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Di sini Pak Doni ambil satu dari William Oxford, bahwa perubahan sosial merupakan penekanan pada kondisi teknologi bisa menyebabkan munculnya perubahan pada aspek tertentu di dalam kehidupan sosial manusia. Ada banyak jenis-jenis perubahan. Apa aja tadi ini? Perubahan secara lambat, direncanakan dan tidak. Baik. Sekarang cek satu-satu. Yang secara cepat bisa dilihat di depan sini ya, gambarnya. Di situ ada awalnya sih jalanannya rusak, kemudian jalanannya sudah diperbaiki menjadi tol, kemudian karena antisipasi macet ada jalan layang. Peningkatan apa penurunan? Peningkatan. Ya ini anti. Kemudian di sini ada perubahan secara cepat juga nih. Akibat perang. Lihat sini ada sebuah kota nyaman hasil setelah perang. Nah seperti ini.
Apakah kondisi seperti ini yang kita inginkan? Ya, kita tidak mau. Untuk itu janganlah sampai berperang. Perubahan secara cepat di bidang politik. Lihat ini. Di sini ada sekumpulan mahasiswa melaksanakan reformasi ya, menduduki gedung DPR MPR RI. Kemudian di sini dia sedang berdemonstrasi. Hasilnya adalah munculnya banyak-banyak partai yang semula hanya cuma 3 awalnya ya. Ada P3, ada Golkar, dan ada PDI. Tadinya cuma 3, tapi setelah reformasi muncullah jadi banyak. Oh ya, ini namanya perubahan secara cepat di bidang politik. Kemudian contoh perubahan secara lambat nih. Nah, siapa yang pernah masak pakai kayu? Nah, ya Pak Doni juga pernah, jangan salah. Pak Doni juga pernah masak pakai kayu. Masak pakai minyak tanah. Ini kompornya ya. Sekarang pakai gas. Kita masih sampai level ini. Ya. Padahal ada lagi yang lebih tinggi pakai listrik masaknya, kelihatannya apinya nggak ada, tapi dia masak. Ya. Ini perubahan secara cepat, secara lambat. Kemudian di sini ada lagi contoh-contoh yang lain, perubahan yang direncanakan. Apa ini? Hutan. Sampingnya? Nah, ya. Awalnya hutan ini nggak ada yang mau ke sini. Ya kan? Mana banyak hewan buas, nyamuk, listrik nggak ada. Tapi setelah menjadi objek wisata, semua orang pada berbondong-bondong datang ke situ. Nah, ini yang namanya perubahan yang direncanakan. Ada orang-orang yang merencanakannya. Kemudian di sini ada contoh yang tidak direncanakan. Perhatikan di sini. Sebelumnya suasana sebuah perkampungan yang nyaman. Setelah Gunung Semeru meletus, lihat sebelahnya ini gambarnya. Nah ya, ini yang tidak direncanakan, terjadi dengan sendiri. Kemudian di sini ada lagi gambar berikutnya, kota Aceh. Ya, ini namanya Molaboh. Sebelumnya seperti ini, tapi setelah tsunami tahun 2004 kemarin, kota ini hampir tenggelam oleh laut, jadinya seperti ini. Ini pun tidak direncanakan. Lembar kerja, ya sudah ada 3 ya, 3 kelompok kan. Kelompok pertama, kalian membuat poster. Ya, mana yang poster? Oh ya. Oke. Kelompok kedua yang untuk membuat rangkuman singkat mengenai materi ini. Ya, nanti bergabung jadi satu ya. Kemudian, nah ini yang ketiga ini membuat semacam drama, ya, semacam drama sosial mengenai perubahan sosial. Mana nih yang ketiga? Ya, silakan 2 sama 2, 3 sama 3, 1 sama 1 bergabung. Lo kenapa? Oh bukan. Ini nama ini. Oh, bawahnya. Bawahnya kan kita hapus. Yang ada ya.
Perubahan sosial masyarakat Indonesia di era modernisasi. Pengertian dan ciri-ciri modernisasi. Modernisasi berasal dari kata Latin modernus yang merupakan gabungan dari kata modo dan ernus. Modo berarti cara, sementara ernus berarti masa kini. Dalam kata modernisasi juga ada penambahan kataisasi yang berarti proses. Jadi dapat disimpulkan jika modernisasi adalah sebuah proses menuju cara-cara masa kini. Menurut KBBI, modernisasi adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Contoh perubahan sosial di era modernisasi. Kehidupan masyarakat Indonesia menyambut era modernisasi. Penggunaan mesin produksi pertanian, alat transportasi, serta komunikasi yang canggih oleh pemerintahan kolonial Belanda pada masa lalu menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa dunia juga berkembang demikian pesat. Contoh perubahan sosial pakaian. Perubahan yang paling kasat mata terjadi di bidang pakaian pada masa ini masyarakat Indonesia mulai mengikuti mode pakaian dunia secara meluas melebihi masa-masa sebelumnya. Contoh perubahan sosial di era modernisasi industri dan bidang pekerjaan. Sejalan dengan perkembangan industri, era modernisasi di daerah sekitar perkotaan ditandai dengan munculnya pabrik-pabrik di bidang tekstil, otomotif, teknologi, dan makanan. Sementara di daerah pedesaan, industrialisasi gencar dengan dilakukan mengubah alat-alat dan sistem pertanian tradisional dengan mesin-mesin dan geseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Contoh perubahan sosial di era modernisasi. Kehidupan masyarakat Indonesia menyambut era modernisasi. Penggunaan mesin produksi pertanian, alat transportasi, serta komunikasi yang canggih oleh pemerintahan kolonial Belanda pada masa lalu menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa dunia juga berkembang demikian pesat. Contoh perubahan sosial pakaian. Perubahan yang paling kasat mata terjadi di bidang pakaian pada masa ini masyarakat Indonesia mulai mengikuti mode pakaian dunia secara meluas melebihi masa-masa sebelumnya. Contoh perubahan sosial di era modernisasi industri dan bidang pekerjaan. Sejalan dengan perkembangan industri, era modernisasi di daerah sekitar perkotaan ditandai dengan munculnya pabrik-pabrik di bidang tekstil, otomotif, teknologi, dan makanan. Sementara di daerah pedesaan, industrialisasi gencar dengan dilakukan mengubah alat-alat dan sistem pertanian tradisional dengan mesin-mesin dan sistem yang modern. Contoh perubahan sosial kualitas pendidikan. Perkembangan yang terjadi pada masa modernisasi juga ditandai dengan meluasnya akses pendidikan bagi masyarakat. Pembangunan sekolah gencar dilakukan di berbagai daerah, baik perkotaan maupun pedesaan, mengakibatkan jumlah penduduk dengan jumlah huruf berkurang secara drastis karena kualitas pendidikan. Waalaikumsalam. Kami ingin menjelaskan gambar kami tentang Poster ya. sosial modernisasi. Yang sebelah kanan dari saya ini rumah model zaman dulu, yang sebelah kiri rumah model zaman sekarang, tapi belum selesai. Oh, konstruksinya zaman dulu, zaman sekarang, rumahnya ya. Ya. Seperti itu. Mungkin ada penjelasan lain. Kok bisa-bisanya seperti ini gambarnya? Apa kayak mana gitu ya? Mungkin ada penjelasannya. Oh, itu yang sebelah situ terlihat sangat sederhana sekali ya. Yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan itu bertingkat ala Eropa, minimalis gitu ya. Jadi tampilan konstruksi bangunannya seperti itu. Ini bisa dilihat seperti rumah Tok Dalang di film Upin Ipin. Tapi emang Dalang. iya. Oh, rumah Tok Dalang. Iya, di film Upin Ipin. Tok Dalang Upin Ipin. Oh iya iya. Di zaman dulu itu pakai kayu. Hari di pagi yang sejuk di sebuah desa ada 3 remaja yang sedang ngobrol yang bernama Syifa, Nabila, dan Wisnu. Di saat mereka sedang mengobrol, datanglah 2 remaja dari perkotaan besar yang bernama Zaskia dan Jordi. Mereka menanyakan sebuah alamat pada salah satu dari ketiga remaja tersebut.
Tapi nada bicara kalian tuh tidak kurang sopan. Menurut gue itu udah sopan. Iya. Jangan sementang kalian orang kota, kalian seenaknya sama orang desa. Iya, walaupun orang kota harus sopan dong ke desa. Ngomongnya kayak gitu sih. Suka-suka gua lah. Cara-cara ngomong gua, kok yang sibuk sih? Kayak gitu juga dong. Dan lewatlah PRT melihat mereka yang sedang ribut tersebut. Wes ini apa iki? Nada bicara kalian tidak orang luar. Nada bicara orang kota ini tidak sopan pada kami, Pak. Wes tak aja bicara baik-baik aja ya, nggak usah ribut-ribut. Kalian kalau datang kemari ke sini harus punya sopan santun ya. Iya, Pak. Dan akhirnya mereka pun meminta maaf. Kami minta maaf ya. Ya kami kalau ada Pak, Bu. Iya. Ya Bu. Ya. Lain kali jangan kayak gitu lagi ya. Iya, Pak, Bu. Dan akhirnya mereka pun menanyakan alamat tersebut kepada Ibrahim. Kalau alamat tulis nggak ya? Ya kalau Bu Pak. Wis tuh tahu. Sesuai dengan kondisi yang memungkinkan untuk diri kita. Duduklah dengan posisi tegak. Tidak membungkuk. Namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kita.
Anda pikirkan saat ini, jika pikiran Anda mengembara ke pikiran-pikiran yang lain, maka kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang keluar secara perlahan-lahan. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, dengan pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Selesai. Silakan relax kembali. Ya baik anak-anak. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, Pak Doni mau tanya, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Ada yang mau bertanya, boleh? Silakan. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, ini ya Pak Doni sudah siapkan satu penugasan di rumah. Ya, nanti bisa Pak Doni bagikan ke kalian. Ini kalian lakukan secara berkelompok saja ya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah gambar. Gambar pertama ini tentang apa, seharusnya bagaimana. Gambar kedua juga seperti itu. Tentang apa, seharusnya bagaimana. Ini kalian analisis ya nanti di rumah. Boleh kalian kumpulkannya nanti pada pertemuan yang akan datang ya. Pertemuan akan datang itu sudah dikumpulkan ke Pak Doni dan dikerjakannya secara berkelompok. Silakan kalian nanti tentukan mau mengerjakan di rumah siapa ya. Tentukan sendiri. Tentunya kalau ketempatan itu akan ada apa ya, sebagai tuan rumah ya paling tidak menyediakan teh mungkin ya, minuman, makanan ringan mungkin ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, nanti orang tua juga melihat bahwa kita kerja seperti ini, tentunya akan merasa senang. Kenapa? Karena kita melaksanakan perintah atau penugasan dari sekolah daripada kita main di luar keluyur. Nah, benar nggak? Oke, baik ya. Ini nanti Pak Doni perbanyak, Pak Doni berikan kalian. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Pak Doni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.